Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui, Al-Quran merupakan cahaya atau petunjuk untuk kehidupan manusia. Sebagaimana Allah jelaskan, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Rabb-mu, yaitu Muhammad dengan mukjizatnya. Dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran." Surat An-Nisa ayat 174. Namun, ternyata petunjuk itu hanya bisa bermanfaat bagi mereka yang mengimani Al-Quran dan meyakininya. Mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Lalu, bagaimana caranya agar cahaya Al-Quran bisa dimanfaatkan? Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Al-Quran adalah jamuan Allah. Maka sambutlah hidangannya semampu kalian. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah cahaya petunjuk, cahaya yang jelas, obat yang bermanfaat, dan penjaga bagi yang berpegang teguh kepadanya. Hadis riwayat Al-Hakim. Muhammad Iqbal, salah satu pemikir Islam modern berkata, "Bacalah Al-Quran seakan-akan ia turun kepadamu." Sedangkan Imam Al-Maududi, perjuang dari Pakistan, memberikan resep kepada kita untuk mendapatkan cahaya Al-Quran dengan kata-katanya, "Untuk mengantarkanmu mengetahui rahasia ayat-ayat Al-Quran, tidaklah cukup kau membacanya 4 kali. Dengan demikian, cara untuk memperoleh Al-Quran adalah dengan membacanya, mentadaburinya, dan mengamalkannya." Jamaah yang berbahagia, interaksi pertama kita dengan Al-Quran adalah dengan membacanya. Dengan membaca, kita berarti berdialog dengan Allah. Kita diajak untuk memahami apa yang menjadi pedoman dalam hidup kita ini. Kita diajak mengerti sebab akibat kemajuan dan kehancuran sebuah kaum. Membaca Al-Quran sendiri adalah salah satu bentuk zikrullah. Dengan membaca Al-Quran, kelak ia akan memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Setelah kita membaca, interaksi berikutnya adalah berusaha untuk memahaminya atau mentadaburinya. Karena dengan mentadaburinya, kita akan mampu mengambil berbagai pelajaran dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Allah berkalam, "Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan tadabur ayat-ayatnya, dan supaya mendapatkan pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran." Surat Syad ayat 29. Selain itu, ketidakmampuan memahami Al-Quran adalah salah satu sebab dikecamnya orang-orang kafir. Allah berkalam, "Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Ataukah hati mereka yang terkunci?" Surat Muhammad ayat 24. Bahkan, orang-orang kafir nanti di akhirat mengakui kesalahan mereka karena tidak mau mendengarkan atau memikirkan peringatan-peringatan dari Allah. Dan mereka berkata, "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala." Surat Al-Mulk ayat 10. Jadi, ketika kita membaca, walaupun hal ini sudah merupakan perbuatan yang baik, bukan hanya sekedar membaca, akan tetapi harus penuh dengan perhatian, konsentrasi, tadabur, dan khusyuk. Mendalami segala yang terkandung dalam ayat tersebut. Sebab dengan cara demikian, kalbu kita akan terbuka dan menerima cahaya Allah dengan mudah. Inilah inti dari tadabur itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika meminta Ibnu Mas'ud membaca Al-Quran untuknya. Dan ketika sampai pada ayat, "Maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi atau rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu, Muhammad, sebagai saksi atas mereka itu, sebagai umatmu."
Surat An-Nisa ayat 41. Ibnu Mas'ud diminta berhenti membaca, dan pada waktu itu terlihat dari kedua mata beliau mengalir air mata sampai membasahi kedua pipi dan jenggot baginda yang mulia. Begitulah hati yang bersih, kenikmatan membaca mudah didapat, dan hati menjadi lebih sensitif dalam menerima suatu pesan. Jamaah yang berbahagia, tingkatan berikutnya adalah pengamalan petunjuk Al-Quran. Pengamalan ini menjadi puncak penentu perubahan seorang dan umat. Sebaik apapun bacaan yang dibaca, tanpa pengamalan tentu semua menjadi sia-sia. Benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwa dengan kitab Al-Quran, seseorang bisa dimuliakan atau dihinakan. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita termasuk orang yang dimuliakan lantaran Al-Quran, karena kita mampu mengamalkannya. Amin. Sekian kultum dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.